Halo Sobat Culin, selamat datang di Chit Chat with Linda. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang saya khusus datangkan buat kalian semua untuk membahas hal-hal atau informasi yang sedang berkembang hari-hari ini. Kami akan sharing banyak hal dan kami berharap apa yang kami sharingkan bisa menambah informasi buat kalian dan juga pastinya memberkati kalian. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Are you ready? Let's begin! Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu salah satu pengusaha di bidang salon. Sapa aja ya. Halo, Ko. Halo, gimana kabarnya? Baik. Koko gimana? Sehat dan baik pastinya. Oke, Ko, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Koko bisa kenalan sebentar dengan Sobat Jolin ya. Silakan, Ko. Ya, halo, nama saya Ken. Saya mempunyai usaha di bidang kecantikan ya. Jadi salon rambut, dan saya udah buka salon kurang lebih sekitar 9 tahun. Dan sebelum itu saya juga udah bekerja dari tahun 2001 di beberapa salon di Surabaya. Dan akhirnya 2011 saya mulai membuka usaha sendiri sih. Sampai sekarang ya, Ko ya? Ya, sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Nah, ini Ko, nggak bisa dipungkiri pastikan salah satu usaha yang terkena dampaknya dari corona adalah salon, betul ya Ko ya? Betul, sangat betul sekali. Nah, itu gimana Ko sekarang dengan salonnya Koko sendiri di masa-masa pandemi corona ini Ko? Jadi kita ceritanya dari awal sekitar bulan 3 ya, corona mulai nyerang Indonesia kan. Sebelumnya kira-kira mungkin bulan 2 atau bulan 1 di Wuhan ya. Ya. Seperti kita. Nah, waktu di Indonesia awalnya bulan 3 sih masih oke lah, salon masih oke. Dan begitu mulai sekitar belasan Maret itu mulai kerasa, dan semakin ke bulan April dia semakin menurun sampai titiknya waktu awal PSBB di salon kita ya. Ini kita cerita di salon Kenzi Salon. Itu hampir beberapa hari itu nggak ada customer-nya sama sekali. Tapi Koko tetap buka ya, waktu PSBB itu tetap buka ya, Ko ya? Jadi kita nyiasatin itu dalam arti kan pemerintah melarang untuk membuka segala jenis usaha. Cuman buat kita adalah sebenarnya kita menutup dari bulan April, tanggal 1 April kita mulai nutup. Jadi sebelum PSBB, kurang tahu PSBB mulai tanggal berapa. Jadi tanggal 1 April saya memutuskan untuk nutup, hanya berdasarkan janjian aja yang bisa datang ke salon. Jadi kalau teman-teman waktu itu mau potong rambut, mau datang langsung, kita nggak bisa terima. Karena kan memang waktu itu semua pada panik-paniknya ya. Biarpun orang lain maupun kita sendiri juga, kita kondisi seperti ini kita juga pada takut dengan tamu yang datang, takut pada staf, takut pada siapapun lah. Semua pasti seperti itu di awal-awal. Nah, gitu bulan 1 kita memutuskan untuk menutup salon, tetapi awal-awal memang kosong sih, mungkin kayaknya minggu-minggu pertama. Cuman setelah itu mulai orang mungkin setelah libur di rumah 2 mingguan kayaknya ya. 2 mingguan di rumah. Bukan PSBB-nya, waktu pemerintah mencanangkan di rumah aja itu di mana-mana hashtag di rumah aja. Nah, itu mungkin saya rasa orang mulai bosan ya. Karena kalau secara kita memahami peningkatan salon kita di bulan Imlek itu kita meningkat sekali.
Bulan Imlek adalah bulan teramai. Bulan Januari Nah, gitu ya, Imlek. betul. Jadi pada waktu bulan Maret dan April itu harusnya orang sudah mulai kembali ke salon. Karena cewek-cewek rambutnya udah pada mulai kurang rapi, catnya mulai tumbuh. Nah, di awal-awal bulan April itu nggak ada sama sekali. Cuman masuk pertengahan itu mulai meningkat, dan janjian juga oke lah. Karena kita juga waktu itu kita tulis di sosial media, kita batasi jumlah tamu dan kita batasi hanya staf yang dibutuhkan aja yang kita datangkan. Pada dasarnya mereka libur semua. Oh, jadi hanya per appointment baru stafnya itu ada gitu ya? Ya. Jadi makanya kenapa kok kita bikin yang namanya privat salon waktu itu. Jadi nggak semua ya. Waktu yang di rumah aja tuh sempat nggak Kuku, maksudnya salonnya tutup tapi Kuku ke rumahnya klien langsung untuk potong di sana? Nah, itu yang dinamakan home service. Nah, home service sendiri pada salon-salon lain semua membuat seperti itu. Cuman buat saya adalah gini, kita mulai bulan Maret April kita sudah pahami seperti apa corona itu. Jadi dia penularannya seperti apa, kita mulai sedikit banyak kita tahu. Nah, dari situ saya memutuskan untuk tidak memilih home service. Karena apa? Karena gini, seandainya tamu datang ke salon, kita tahu gerak-geriknya, dia arahnya kemana. Misal, oke, tempat duduk yang akan dilakukan servis. Kemudian di tempat cuci maupun kamar mandi misal. Nah, kita tahu arahnya, daerah situ kita semprot desinfektan dan lain-lain. Jadi, kalau seumpama di rumah orang, ya hal-hal semacam ini, virus ini kita nggak bisa ngomong, oh, lu sehat, gua sehat, kita nggak tahu. Orang-orang yang tanpa gejala itu kita nggak tahu. Nah, bayangkan seandainya kita di dalam rumah kita sendiri aja, kita di dalam rumah kita mungkin nggak kita pakai masker, kan nggak mungkin. Ya. Jadi saya cuma bayangin, saya waktu ke rumah tamu, mereka nggak pakai masker, sedangkan kita bawa peralatan dong. Kita nggak tahu kita taruhnya di mana, kita letakkan di mana. Nah, dari situ makanya saya memutuskan untuk tidak melakukan home service. Tim saya juga edukasi bahwa jangan sampai melakukan home service karena resikonya adalah jika kita tertular maka seluruh tim kita juga akan terkena imbasnya. Nah, terus titik terendahnya waktu itu kapan kok? Kira-kira salon itu benar-benar kosong sama sekali kok? Itu di awal-awal April ya. Awal-awal April. Jadi bulan 3 awal masih oke. Mulai masuk di pertengahan, mulai masuk akhir semakin menurun di awal April habis. Jadi selama kita benar-benar kosong pemasukannya itu awal-awal April, cuman beberapa hari aja sih. Setelah itu mulai meningkat. Dan kita mungkin nyiasatinya dengan adalah mencari tambahan di luar salon sih. Contohnya apa itu kok? Mencari tambahan di luar salon? Kebetulan teman saudara saya ada yang pabriknya desinfektan Mom Choice. Jadi kita bantu menjual itu sih, dan hasilnya oke lah. Sampai kita pun nggak sampai mem-PHK karyawan, nggak sampai, mereka tetap ada pemasukan biarpun tidak sebesar normal. Karena kan banyak teman-teman lain di luar juga yang kasihan gara-gara pandemi ini kan kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan. Kita nggak sampai segitunya sih. Masih ada jalan lah. Kalau sekarang posisi new normal ini gimana kok perkembangannya? Apakah jauh lebih baik dari sebelumnya atau sebaliknya kok? Jadi gini, kita positif aja. Kita mikirnya bukan new normal kita lebih baik, enggak. Karena pada waktu sejak pandemi ini kan kita tetap ada customer. Jadi kita kalau mau mengharapkan sesuatu yang normal sebelumnya,
saya rasa bukan saya aja, tapi mungkin banyak teman-teman yang di luar sana pekerjaannya juga mungkin belum bisa sampai senormal itu ya. Cuman kita positif aja, kita masih diberkati lah, masih tetap bisa menjadi berkat buat orang lain juga lah. Persiapannya Koko ini gimana, Ko? Saat new normal ini, apa yang berubah daripada sebelumnya, Ko, di salon? Jadi, buat saya melihat new normal adalah sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang kita semua harus aware dengan kebersihan, harus benar-benar taat dengan aturan pemerintah. Jadi di salon kita menekankan adalah protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi awalnya kita bikin cuci tangan di depan salon, kita bikinkan seperti itu, tamu masuk, kita cek suhu tubuhnya, kemudian kita menyarankan klien kita untuk melihat staf kita membersihkan meja dan kursi menggunakan nano steam gun. Oh, yang jadi waktu customer datang baru dibersihkan ya, Ko ya? Nah, kita membersihkan customer datang dan customer pulang. Jadi mungkin teman-teman yang kliennya kita akan melihat sendiri. Jadi kita benar-benar lakukan over pembersihan 2 kali, sebelum dan sesudah. Setelah itu kita menggunakan kip untuk gunting yang sekali pakai. Jadi hal macam itu, dan untuk peralatan yang kita gunakan, kita selalu menggunakan steril. Ini bisa saya tunjukin ya dikit ya. Ya, boleh Ko. Supaya orang-orang tahu ya. Iya. Bentar ya. Nah, ini kita gunakan nano steam gun. Yang itu isinya apa, Ko? Isinya desinfektan Mom Choice. Oh, oke. Yang aman untuk anak maupun untuk hewan peliharaan. Dan kemudian peralatannya kita selalu steril terlebih dahulu. Jadi seperti ini, kita selalu steril dulu sebelum kita gunakan dan sesudah kita gunakan. Setelah dari steril, kita selalu menggunakan alkohol 70% kita semprotkan pada setiap peralatan yang kita gunakan. Itu jadi sesudah ya, Ko ya? Sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah. Jadi kita benar-benar lipat-lipat penjagaannya terhadap corona ini. Kemudian kalau untuk customer-nya itu dibatasi nggak, Ko, selama new normal ini? Selalu pasti dibatasi, bukan sejak new normal aja, mungkin sejak PSBB dan sebelumnya kita selalu batasi sih. Nggak seperti dulu, mungkin Ilinda kan tahu waktu datang ke sini kan banyak tamu. Nah, kali ini kita hanya batasi mungkin di dalam salon sekitar 5 orang atau 4 orang. 5 orang itu maksimal kali ya. Itu berarti by appointment ya, Ko ya? Jadi kalau yang langsung datang nggak bisa ya? Iya. Kita mengutamakan yang appointment terlebih dahulu. Oke. Sebaiknya sih seperti itu sih. Saran buat Sobat Jolin dari Koko selaku pemilik salon ini gimana, Ko? Kan banyak yang masih takut ya untuk ke salon meskipun sudah new normal seperti itu, meskipun mungkin sudah yang pakai desinfektan atau apa gitu kan, masih banyak yang ragu atau takut, Ko. Nah, saran dari Koko seperti apa, Ko, sebagai pengusaha salon ini? Saran saya adalah sebelum kita misal mau menggunting rambut, kita harus lihat dulu, pastikan dulu bahwa tempat yang akan kita datangi ini apakah betul melakukan protokol atau anjuran dari pemerintah. Setelah itu, kalau kita terlalu takut juga untuk keluar rumah, juga kita masa sih kita mau selamanya di dalam rumah. Kita harus patuhi bagaimana dan mengerti bagaimana caranya penyebaran virus tersebut. Kita lindungi diri kita, misal kita gunakan masker, jangan kita lepas. Kemudian atau teman-teman yang lain ada yang menggunakan face shield, silakan gunakan itu. Terus mencuci tangan dengan sering, jangan memegang mata, jangan memegang hidung, jangan memegang mulut. Cuci tangan sebelum makan,
Mungkin seperti itu sih. Di salon pun kita menyarankan untuk teman-teman yang datang ke salon kita agar tidak memegang peralatan maupun apapun sewaktu berada dalam salon. Kemudian kita menyarankan selalu mencuci tangan atau hand sanitizer. Dan kita hilangkan, di dalam salon kita hilangkan majalah dan buku dan lain-lain yang kemungkinan bisa dipegang oleh customer. Jadi teman-teman Sobat Jolid, kalian juga harus pinter-pinter memilih, juga harus pinter-pinter menjaga diri, karena rambut itu juga tetap akan bertumbuh. Gaya juga harus apa namanya, kalau tidak rapi kita sendiri juga kurang percaya diri kan. Biarpun di rumah sama kayak kita juga harus jaga kepercayaan dirinya kita. Gimana caranya ya, jaga penampilan. Jadi jangan takut ke salon, karena salon juga semua di Surabaya pun saya rasa sudah mulai menjaga sih. Jadi semua salon sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya, Bu ya, dari pemerintah ya? Kayaknya sih sebagian besar sih. Saya juga nggak pernah ke salon-salon lain. Cuman saya lihat dari teman-teman saya yang di Instagram, rata-rata mereka juga melakukan protokol-protokol kesehatan juga sih. Itu pilihan dari teman-teman juga, Sobat Jolin. Teman-teman kalau misalnya kurang sreg dengan salon tersebut, ya mungkin bisa dibatalkan. Tapi kalau sreg, yakin aja lah. Karena kita juga belum tentu belum tentu salon itu tidak bersih. Ya. Jadi teman-teman harus yakin dulu bahwa salon tersebut bersih dan lihat dengan mata kepala sendiri bahwa si staf-staf yang bekerja juga melakukan seperti itu. Karena kalau di Gensi Salon kita selalu menekankan ke staf kita agar selalu mencuci tangan, agar menunjukkan segala sesuatu pada klien. Oke. Berarti stafnya Koko tuh tiap kali datang ke salon, mereka akan disemprot desinfektan gitu ya, Bu ya? Ya, jadi pas pagi hari mereka datang selalu cek suhu tubuh. Kan kita ada staf yang memang satu orang tinggal di dalam salon. Pada waktu mereka yang lain datang, kita selalu cek suhu tubuh, cuci tangan sebelumnya, lalu kemudian disemprot menggunakan nano steam gun itu. Jadi mereka semua disemprotin dulu, baru mereka masuk. Itu nanti, aman ya, Bu ya? Semprotannya itu maksudnya aman, maksudnya kita tercium oleh kita, terhirup oleh kita, aman ya, Bu ya? Ya karena kan saya tahu kebetulan yang produsennya saudara saya sendiri, dia sudah teruji klinis untuk membunuh virus, lalu dia sangat aman untuk anak. Karena apa? Karena dia nggak memakai bahan dasarnya alkohol. Dia menggunakan bahan dasarnya quaternary amonium. Basah, jadi itu aman. Cairan basah gitu tuh. Basah. Cairan itu kalau disemprot menggunakan nano steam gun, dia bentuknya nano kecil banget. Jadi basahnya dia bukan basah seperti kita semprot air, enggak. Jadi dia butiran-butiran kecil halus banget sih. Kenapa kita milih itu? Karena kita nantinya semprot di meja, semprot di kursi, agar di permukaannya itu kan rata. Sedangkan kalau kita menggunakan semprotan biasa, itu kan nggak rata, harus kita lap dulu. Iya. Tapi yang kalau pakai nano harus dilap juga atau nggak perlu dilap gitu, Kok? Kita nggak ngelap. Kita ratakan aja. Ya enggak. Kita ratakan aja. Kelihatan kok uapnya itu nanti nyemprot, kita ratakan supaya dia rata semua di permukaannya. Oh, oke. Lalu sebelum megang customer pun kita gunakan itu. Jadi teman-teman klien-klien juga akan melihat tas kita disemprotin. Mungkin sudah ada beberapa video yang kita bikin di story-nya kita. Teman-teman ngikutin IG live-nya kita, IG story-nya kita, teman-teman akan lihat di situ bagaimana kita melakukan sterilisasi salon kita sih, menggunakan protokol-protokol itu. Nanti saya akan tampilkan ya, Sobat Jolim ya, videonya kalau kita
kalian belum tahu, nanti akan saya tampilkan di video ini ya, di channel ini ya, nanti videonya. Ya, terima kasih. Kalau untuk salon sendiri kok, ada sisi positif apa lagi kok di balik corona ini? Mungkin ada kreasi yang lain atau apa gitu kok selama corona ini kok? Dulu kita lebih menekankan pada pewarnaan ya. Pada waktu sebelum corona kita lebih menekankan pada pewarnaan. Kalau sekarang kita lebih menekankan pada glow permanen. Jadi kita lebih banyak mendapatkan klien untuk glow permanen. Itu yang lebih kita ambil sisi positifnya. Karena apa? Karena biarpun di rumah aja kita tetap masih pingin rambutnya masuk-masuk. Masih bisa punya rambut yang sedikit mengembang atau mudah ditata. Kan sama seperti itu. Jadi banyak pengalaman kemarin waktu saya live di Instagram dengan L'Oreal Profesional, saya juga mengajarkan teknik baru. Jadi teknik glow permanen yang untuk cowok itu pilihan terbaik. Jadi selama pandemi ini mereka juga di rumah juga masih bisa tanpa ditata pun masih bisa percaya diri. Karena kita banyak melihat cowok-cowok itu lebih dibedakan dengan cewek. Dalam arti gini, zaman dulu salon-salon itu kebanyakan hanya identik dengan cewek kan. Nah, kita adalah cowok pun juga harus bisa kelihatan modis, kelihatan percaya diri, kelihatan mudah menata rambut. Dengan itu makanya kita menekankan glow permanen khusus untuk cowok di era pandemi ini karena tatanannya lebih mudah. Nah, jadi buat sobat-sobat ya. Waktu itu kan saya sering lihat Koko kan sering mengadakan IG live ya dengan sesama pemilik salon yang lain kalau nggak salah Koko ya, betul ya? Iya. Nah, itu mengajarkan teknik-teknik buat yang nonton untuk bisa glow permanen sendiri gitu gak maksudnya kok? Atau bagaimana? Jadi gini, waktu kita dengan salon lain ataupun dengan L'Oreal pun kita mengajarkan buat salon sih, karena pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan oleh orang yang nggak punya skill sih, karena pada dasarnya nanti akan nggak karu-karuan. Sama seperti teman-teman sobat Jolin juga mungkin ada yang potong rambutnya sendiri. Nah, banyak. Iya banyak. Banyak karena kan adik saya sendiri. Salon ya. Nah, semacam itu oke lah kalau kita cuma milih pendeknya. Atau kita mungkin warna rambut kita ngerjain sendiri, oke lah kalau kita cuma hanya sekedar aja. Tapi kalau mau untuk hasil, kita butuh mereka yang profesional. Nah, menginspirasi banyak teman-teman salon di luar sana agar bisa menggunakan cara yang kita pakai sih. Tips dari Koko sendiri itu bagaimana untuk pengusaha salon yang lain supaya bisa tetap survive di masa pandemi corona ini, Kok? Karena kan mungkin kebanyakan ada salon yang customer-nya itu nggak kembali lagi gitu kan, atau semakin menurun meskipun sudah new normal, tapi tetap menurun gitu loh. Nah, tips-tipsnya seperti apa dari Koko? Tips saya buat teman-teman sobat Jolin yang mungkin pengusaha salon seperti kita patuhi dulu anjuran dari pemerintah. Kita selalu gunakan protokol kesehatan di salon kita. Dengan kita melakukan proses itu terus-menerus, maka klien juga akan melihat. Dan sekarang di era digital seperti sekarang, kita harus memanfaatkan benar bagaimana proses promosi itu terjadi. Jadi kita selalu gunakan semua akses untuk membuat mereka melihat kita, melihat apa yang kita kerjakan. Dan juga bukan hanya memberikan pada waktu kita melakukan di digital ya, tetapi pada waktu mereka datang ke salon pun
kita juga harus menekankan staf kita, karena kalau kita nggak menekankan pada staf kita, kebanyakan mereka melakukan waktu ada kita aja, waktu ada ownernya aja. Jadi teman-teman staf yang lain rata-rata kalau kita tekankan ulang-ulang bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan di dalam salon benar-benar harus diterapkan. Itu kunci paling penting sih buat kita. Karena sampai hari ini pun ya kita setiap hari tetap ada klien, biar nggak sebanyak sebelumnya, tapi kita melihatnya kita masih bisa bersyukur lah, masih didatengin oleh klien kita. Koken, ini kan saya kan sering lihat di IG itu kan, Koko kan sering banget ya untuk kasih video live tutorial atau apa gitu ya, aku ya, buat mungkin follower-followernya Koko. Nah, itu tuh inspirasinya dari mana, Ko? Seperti itu. Inspirasinya untuk melakukan itu adalah kita banyak-banyak melihat orang luar, karena kan hidup ini kan lebih banyak kita meniru ya, meniru terus kita tambahkan, meniru dan kita tambahkan. Nah, saya lebih banyak melihat belajar dari YouTube, dari Instagram, dari mana-mana. Setelah itu saya kombinasikan dengan apa yang menurut saya bisa menjadi tren di Indonesia sih. Sama seperti Korean Blue Permanen kan dulu saya belajarnya di Korea waktu itu. Tapi kan waktu itu nggak bisa ditelan mentah-mentah, sama seperti rambutnya Cici dulu yang Korean Blue Permanen di tempatnya kita, itu tren yang sudah sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kita belajar di sana. Kita pakai di sini, saat itu orang ngerasainnya seperti rambut los, rambut yang nggak dikeriting, karena bayangannya orang Korean Blue Permanen adalah keriting. Padahal enggak. Bayangan dari Korean Blue Permanen adalah mencetak rambut agar dia tidak terlalu lurus, agar dia ada teksturnya. Sama seperti cowok, cewek maupun cewek, dia agar terlihat lebih natural, sama seperti rambut biasa tapi lebih rapi. Intinya sih seperti itu. Jadi yang saya bagikan kepada teman-teman lainnya adalah apa yang saya pahami, saya bantu buat teman-teman, menginspirasi buat teman-teman agar bisa dilakukan supaya semua rakyat Indonesia bisa menggunakan seperti itu. Jadi kita saling bantu membuat hal ini menjadi terkenal sih. Ada hasilnya nggak, Ko? Maksudnya dari video yang Koko sering sharing di IG live-nya Koko, di IG-nya Koko itu ada dampaknya nggak, Ko, dari untuk Koko sendiri? Dampaknya untuk saya sendiri, jadi gini, untuk saya adalah saya membagikan ilmu ke orang lain, otomatis saya harus menjadi lebih daripada sebelumnya kan. Dampaknya yang saya rasakan adalah saya semakin ingin mencari ilmu-ilmu baru sih. Kalau untuk customer-nya ada tambahan customer nggak, Ko? Misalkan habis nonton videonya Koko terus habis gitu, oh ada customer baru, tanya dari mana? Oh ya, habis lihat ini videonya Koko, makanya aku datang ke situ gitu. Itu pasti. Jadi banyak yang lihat. Jadi gini, misal kayak Cici sendiri lah, Cici mau Blue Permanen. Jadi Blue Permanen orang yang mengerti apa yang bisa aja. Kira-kira kan seperti itu. Nah, kita nunjukin di Instagram atau nunjukin di live maupun stories adalah kita tunjukkan bahwa kita lebih mengerti daripada beberapa teman yang lain. Justru di situ inspirasinya. Oke, Sobat Jolin, demikianlah ngobrol-ngobrol saya dengan Koken mengenai salon. Jadi buat Sobat Jolin yang butuh ke salon, nggak usah khawatir, karena sekarang hampir semua salon mengutamakan protokol kesehatan. Jadi buat yang mau potong rambut, mau menata rambut, bisa langsung ke salon ya. Jadi nggak perlu lagi potong rambut sendiri. Oke, terima kasih Koken buat waktunya. Thank you buat sharing-sharingnya ya. Bye-bye, Ko. Protokol wajib sebelum memasuki salon. Pertama,
gunakanlah masker dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita wajib mencuci tangan kita sebelum masuk ke salon. Cucilah tangan dengan baik dan benar. Setidaknya gunakanlah air mengalir dan sabun kurang lebih 20 detik. Staf kita wajib untuk membuka pintu dan customer wajib untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Lalu customer melihat dengan sendiri bagaimana staf kita membersihkan dan memberikan desinfektan pada meja dan kursi yang akan digunakan. Kami menggunakan steam gun nano mist agar desinfektan tersebut lebih rata pada permukaan kursi maupun permukaan meja. Lalu customer dipersilakan untuk duduk. Dan kemudian customer kita juga melihat bagaimana dilakukan proses pembersihan menggunakan desinfektan di tempat cuci dengan alat nano mist steam gun. Kemudian setelah itu klien dipersilakan untuk mencuci rambutnya. Peralatan yang akan kami gunakan selalu kami lakukan proses sterilisasi terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan alkohol pada setiap alat yang akan kita gunakan. Selalu kami semprot dengan alkohol sebelum kami gunakan. Dan yang terakhir adalah kami menyarankan untuk penggunaan non tunai pada waktu pembayaran.